anak-anak, welcome back to my channel. Ketemu lagi bersama Ibu Lena Buro di sini. Oh ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua baik-baik saja ya. Ya, di kali ini kita sudah masuk dalam tema 6, subtema 4 untuk muatan PPKN tentang aturan merawat tanaman di sekolah dan tata tertib di sekolah. Oke, kalian sudah siap untuk belajar? Mari yuk kita lanjut. Nah, ini adalah aturan merawat tanaman di sekolah. Kira-kira apa itu? Iya, yang pertama, menyiram tanaman secara rutin. Iya, pasti ya. Kalau kita ingin merawat kita punya tanaman di sekolah biar subur, sehat untuk mata, untuk kita pandang ya. Yaitu kita harus rajin atau rutin untuk menyiram tanaman, ya. Yang kedua, memberi pupuk secara teratur. Iya, pupuk secara teratur juga untuk membantu menyuburkan tanaman yang ada di sekolah. Yang ketiga, memotong daun yang terkena hama. Ya, ini juga sangat penting ya untuk merawat tanaman di sekolah. Karena kalau daun-daunnya sudah terkena hama itu akan mempengaruhi tanaman-tanaman yang ada di sebelahnya atau yang lainnya ya. Untuk itu kita harus memotong daun yang terkena hama. Yang keempat, meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Ya, kenapa kita harus taruh tanaman yang harus terkena sinar matahari? Karena sinar matahari adalah salah satu juga makanan yang dibutuhkan oleh tanaman yang ada di sekolah. Nah, jika tanaman tidak dirawat, maka tanaman tersebut akan layu dan mati. Ya, jadi keempat hal ini ya dalam aturan merawat tanaman di sekolah ini, anak-anak harus perhatikan dengan baik ya agar kita punya tanaman yang ada di sekolah menjadi subur ya dan enak untuk dipandang ketika tanaman-tanaman kita menjadi subur. Tetapi kalau kita tidak rawat dengan baik, maka tanaman kita akan layu dan mati. Oke. Nah, ini adalah contoh tata tertib yang ada di sekolah. Ya, ada 4 contoh yang Ibu ambil ya. Yang pertama, siswa memakai seragam sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Tentu saja, kenapa kita harus memakai seragam sekolah sesuai dengan jadwalnya? Ya, karena di dalam peraturan atau tata tertib yang ada di sekolah itu diwajibkan. Contohnya, hari Senin memakai merah putih, ya. Berarti untuk khusus hari Senin saja kita memakai merah putih. Dan juga contohnya ada yang memakai seragam batik di hari Kamis. Nah, berarti kita juga harus mengikuti ya tata tertib itu bahwa hari Kamis harus menggunakan batik. Dan contohnya ada menggunakan pakaian pramuka di hari Sabtu. Berarti kita juga harus mengenakan atau menggunakan seragam pramuka khusus di hari Sabtu saja. Itu adalah tata tertib di sekolah ya. Yang kedua, siswa datang ke sekolah sebelum bel berbunyi. Nah, ini juga sangat penting ya. Kita harus datang tepat waktu. Ya, contohnya kayak ingin mengikuti upacara bendera. Aturan di sekolah bahwa sebelum jam 7 siswa sudah harus ada di lapangan ya untuk mengikuti upacara bendera. Itu juga sangat penting dan itu adalah tata tertib di sekolah. Oke, lanjut. Yang ketiga, setiap hari Senin siswa wajib mengikuti upacara bendera. Nah, ini yang tadi Bu jelaskan ya. Setiap hari Senin kita semua wajib mengikuti upacara bendera merah putih. Ya seperti yang adik-adik lihat di layar, itu adalah salah satu contoh atau gambar di mana siswa dan juga guru mengikuti upacara bendera di hari Senin. Oke, yang keempat, semua warga sekolah wajib memelihara dan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Ya, ini juga sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita melakukan atau mematuhi tata tertib yang ada di sekolah, maka lingkungan kita menjadi bersih. Jika kita membuang sampah sembarangan, maka lingkungan kita atau lingkungan sekolah kita akan menjadi kotor dan bau. Oke, manfaat apa yang akan kita dapat ketika kita mematuhi tata tertib di sekolah? Oke, mari kita lihat. Yang pertama, menjadikan pribadi yang disiplin, tentu saja.
Ketika kita mematuhi tata tertib di sekolah, maka itu juga akan melatih diri-diri kita untuk menjadi disiplin, ya. Yang kedua, hidup menjadi lebih bertanggung jawab. Betul sekali. Jika kita mematuhi tata tertib yang ada di sekolah, maka kita juga melaksanakan tanggung jawab kita sebagai siswa atau anggota dari sekolah tersebut, ya. Yang ketiga, terbebas dari hukuman. Ya, tentu saja. Kalau kita mematuhi, maka kita tidak akan dapat hukuman. Yang keempat, terwujudnya lingkungan yang damai, tentram, dan aman. Pasti ya, kalau kita mematuhi, maka lingkungan sekolah kita akan menjadi aman, tentram, dan damai. Oke? Nah, selain manfaat mematuhi, ini ada akibat ya jika kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah. Oke, ada 4. Yang pertama, terganggunya proses belajar mengajar. Ya, jika kita terlambat datang ke sekolah, proses belajar mengajar sudah dimulai di dalam kelas ya, ibu guru sudah mengajar, baru kita datang terlambat, maka itu akan mengganggu proses belajar mengajar, karena pastinya ibu guru akan berhenti dan menanyakan kalian yang terlambat masuk ke dalam kelas. Nah, itu juga salah satu terganggunya proses belajar mengajar ya. Yang kedua, terganggunya kenyamanan di sekolah. Iya, tentang kenyamanan ini bahwa jika kita tidak mematuhi, maka kenyamanan ini kita tidak akan dapat ya. Nyaman ini dimaksudkan bahwa contohnya tadi dalam proses belajar mengajar, ibu guru sudah mengajarkan. Ketika kalian masuk tiba-tiba, kita sudah tidak merasa nyaman dengan terganggunya ketika kalian masuk ke dalam kelas ya, karena proses belajar mengajar sudah dimulai. Dan yang ketiga, terganggunya keindahan dan kesehatan lingkungan. Iya, contohnya kayak kita membuang sampah sembarangan, maka lingkungan kita tidak menjadi indah dan juga sehat, karena kita membuang sampah sembarangan itu bisa mengakibatkan lingkungan kita menjadi kotor, bau, dan juga bisa banjir. Oke. Dan yang terakhir, tentu kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman jika kita tidak mematuhi. Pasti ya, segala sesuatu yang kita lakukan, jika itu salah, maka kita akan mendapat hukuman. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita ya, dan semoga apa yang Ibu telah jelaskan ke kalian bisa paham dan bisa mengaplikasikannya itu di dalam kehidupan kalian sehari-hari ataupun di sekolah kalian ya. Oke, sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Bye bye.